Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang TOEFL ya. Yang mana TOEFL sendiri adalah kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language ya. Sedangkan konsentrasi kita pada kesempatan kali ini adalah kita membahas tentang Structure and Written Expression ya. Atau lebih jauh lagi kita membahas tentang Subject and Verb Agreement. Itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Sedangkan TOEFL sendiri dia terdiri dari 3 macam tes. Yang pertama listening comprehension, itu untuk mengukur kemampuan mendengarkan kita. Kemudian structure and written expression, itu untuk menguji kemampuan dalam tata bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah reading comprehension, yaitu menguji kemampuan pada bidang membaca atau memahami wacana. Dan pada kesempatan ini nanti kita adalah yang kedua ini, structure and written expression, terutama pada yang part E ya, part A, incomplete sentence ya. Untuk structure and written expression ada 2 jenis soal. Yang pertama incomplete sentence terdiri dari 15 butir soal, dan error recognition terdiri dari 25 butir soal, yang mana totalnya adalah 40 butir soal. Harus selesai dalam waktu 25 menit ya. Jadi agak susah ya ketika waktu hanya 25 menit tapi harus mengerjakan 40 butir soal. Jadi kalau di rata-rata sekitar persoalnya ada, kita dikasih waktu 30-40 detik untuk tiap soalnya ya. Makanya kesempatan kali ini kita nanti akan memberikan trik-trik ya, atau cara bagaimana agar kita bisa mengerjakan soal tepat waktu, terutama untuk yang subject and verb agreement. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama tentang subjek ya. Secara umum kalimat dalam bahasa Inggris seharusnya mempunyai minimal 1 subjek dan 1 kata kerja ya. Kalimat bahasa Inggris itu harus ada 1 subjek minimal ya, dan minimal 1 kata kerja. Subjek dan kata kerja sudah. Kalau ada 1 subjek dan kata kerja, itu berarti kalimatnya sudah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Inggris. Nah, sedangkan pengertian dari subjek adalah subjek merupakan pelaku dari sebuah aktivitas dalam kalimat aktif. Ya, subjek itu adalah pelaku. Ya, sekali lagi, subjek adalah pelaku. Kemudian letak atau posisi subjek, dia terletak sebelum verb, sebelum kata kerja. Ya, subjek terletak sebelum verb, sebelum kata kerja. Adapun contoh dari subjek, misalnya yang pertama adalah noun atau kata benda. Jadi subjek itu bisa berupa kata benda, misalnya apa? Girl, book, apple, ya. Ada juga mungkin car dan sebagainya. Itu intinya adalah kata benda. Sedangkan yang kedua, subjek bisa berupa noun phrase. Misalnya apa? A beautiful girl, a smart student, a patient teacher misalnya ya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia adalah bisa berupa pronoun atau kata ganti. Misalnya apa? I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu adalah beberapa contoh dari subjek. Berikutnya permasalahan yang muncul dalam soal TOEFL untuk subject and verb agreement. Ini nanti yang pertama dia bisa berupa subject missing atau subjek tidak ada. Yang kedua verb missing atau verbnya tidak ada, kata kerjanya tidak ada. Atau bahkan yang ketiga subjek dan verbnya tidak ada. Nah, inilah soal yang ada dalam subject and verb agreement. Jadi kita nanti ketika ada subjek berarti kita diminta mencari verbnya, kalau ada verbnya berarti kita diminta mencari subjeknya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Bla 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 was ringing continuously for hours. Ingat, untuk mengerjakan TOEFL kita tidak perlu mengartikan kata per kata ataupun mengartikan per kalimat. Karena apa? Karena kalau kita mengartikan kata per kata ataupun mengartikan per kalimat, itu akan memakan banyak waktu. Yang terjadi nanti kita akan ketinggalan mengerjakan karena waktu sudah habis.
Kita cari cara yang gampang. Ingat, untuk soal yang subject and verb agreement, kita diminta satu mencari subjeknya apa ataupun mencari verbnya apa. Ketika sudah ada subjek, berarti tugas kita adalah mencari verbnya apa. Ketika ada verb, berarti kita diminta untuk mencari subjeknya apa. Kita lihat di sini. Ya. Was ringing. Was ringing ini dia adalah sebagai verb, sebagai kata kerja. Karena kata kerja yang sudah ada, berarti kita diminta untuk mencari subjeknya apa. Ya. Karena subjeknya, kita harus mencari karena apa? Karena verbnya sudah ada. Was ringing ini adalah satu. Ya. Was ringing ini adalah ciri dari satu kalimat past tense. Yang kedua, dia adalah untuk subjek bentuk singular. Ya, itu. Coba kita lihat. Loudly. Itu dia adalah adverb. Ya. In the morning, dia juga adalah adverb. The phone, dia adalah noun. Dan the bells, dia juga adalah noun. Ingat, subjek tadi dia bisa berupa noun. Jadi kemungkinan, ya, jawaban yang mungkin adalah jawaban C dan D. Karena ada dua pilihan jawaban, kita harus memilih yang paling tepat. Caranya bagaimana? Kita lihat lagi. Verbnya was ringing. Was ini adalah untuk subjek singular. The phone dan the bells itu mana yang singular? Yang singular adalah yang the phone. The bells ini adalah plural karena apa? Diakhiri dengan S. Dalam bahasa Inggris, kalau ada kata benda yang diakhiri dengan S itu biasanya dia adalah plural atau lebih dari satu. Ya, karena subjeknya adalah was, makanya adalah dengan karena verbnya adalah dengan was, makanya subjeknya dia adalah dengan singular. Contoh berikutnya, Linkin Park bla 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 and the Echo Arena right now. Ya, sama kita cuma mencari subjek ataupun mencari verbnya apa. Yang sudah ada di sini adalah Linkin Park, ini dia posisinya sebagai subjek. Karena subjeknya sudah ada, berarti tugas kita adalah mencari verbnya. Kata kerjanya apa? Ya. Ayo sebelum lebih jauh, kita lihat di sini ada ciri lagi. Di sini ada cirinya adalah right now. Right now itu adalah saat ini, sekarang. Berarti dia adalah kalimat present continuous. Ya, present continuous. Ya, present continuous itu dia adalah yang pakai to be. Karena subjeknya adalah Linkin Park, itu to be-nya adalah is, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Sekali lagi, right now ini adalah ciri dari kalimat present continuous, yang mana dia nanti ada to be. To be ini dia dasarnya adalah subjeknya apa. Karena Linkin Park itu bisa diganti dengan it, makanya to be-nya adalah is, diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Ya, langsung saja kita pilih, ada nggak yang dengan kata to be-nya dengan is dan kata kerja bentuk ing? Lihat, ada nggak? Ada, ternyata adalah is playing. Nah, seperti ini. Ya, jadi nggak usah dicari diartikan per kata, per kalimat, langsung kita lihat ciri-cirinya saja. Ya, subjek, kemudian ada right now yang mana dia adalah present continuous, dia pakainya to be-nya dengan is, diikuti kata kerja bentuk ing. Ya, jadi biar cepat kita mengerjakannya. Kalimat berikutnya, bla 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 is backed up for miles on the freeway. Ya. Sama di sini kita mencari subjek juga verbnya apa. Di sini yang sudah ada adalah verbnya. Karena verbnya sudah ada, seperti biasa kita mencari yang subjeknya apa. Ingat, subjek tadi berupa noun. Ya. Kita lihat di sini, last night itu dia bukan noun, berarti udah pasti salah. Yesterday juga bukan noun. Ya, last night sama yesterday ini semuanya salah karena bukan noun. Nah, sekarang kita tinggal pilihan cars sama traffic. Mana yang paling mungkin? Nah, untuk mencari pilihan yang paling tepat, kita lihat verbnya. Verbnya ada to be is di sini. To be is itu adalah untuk subjek yang berupa bentuknya singular atau jumlahnya cuma satu. Cars atau traffic. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kata benda berakhir dengan s itu biasanya dia adalah plural.
Berarti di sini yang paling tepat adalah yang traffic. Ya, traffic. Ya. Kenapa nggak car? Cars tadi sekali lagi dia akhirnya adalah S. Dalam bahasa Inggris kalau ada kata benda berakhiran S itu berarti dia adalah plural. Sedangkan to be-nya is. Kalau is itu dia diawali dengan subjek yang singular. Contoh berikutnya. In the United States, the participation of females in the labor force, blah blah, from 37% in 1965 to 51% in 1980. Nah, kita lihat sini, ya, subjeknya ataukah verb yang tersedia. Ternyata di sini yang tersedia adalah subjek. Subjeknya adalah the participation of females in the labor force. Ini adalah subjek. Karena subjeknya sudah ada, berarti tugas kita adalah mencari verbnya. Kita cari ciri yang lain. Di sini ada tahun 1965 dan 1980. Itu berarti dia adalah bentuknya bentuk past tense atau lampau. Ya. Karena kita disuruh mencari kata kerjanya, kita cari ciri yang lain, yaitu adalah tahunnya. 1980 dan 1965 itu adalah bentuk lampau past tense. Karena itu adalah bentuk past tense, kemungkinannya adalah 1. Kalau dia dengan kata kerja berarti kata kerja bentuk kedua. Atau kalau dia dengan to be, dia dengan to be was atau were. Kita lihat pilihan jawaban. Manakah yang menggunakan kata kerja bentuk kedua? It jumped sama jumped. Ya. Yang A ini pasti salah. Karena apa? Di sini yang dibutuhkan hanya verb. Sedangkan ini ada subjeknya. Makanya jawaban yang tepat adalah verb 2 atau was were. Yang mana jawabannya? Jawabnya adalah yang D. A salah karena apa? Dia ada it, ada subjeknya. Padahal yang dibutuhkan hanya kata kerja. Ya, seperti itu. Jadi dilihat ciri-cirinya apa? Ternyata sini ada cirinya adalah 1980, 1980 berarti past tense. Kalau past tense, kalau dia kata kerja berarti kata kerja bentuk kedua. Kalau dengan to be-nya adalah was ataupun were. Contoh berikutnya ada lagi. Yesterday my uncle bla 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 fishing with his wife. Ya. Kita lihat di sini, kita diminta untuk mencari subjek ataupun verbnya apa. Yang tersedia di sini adalah my uncle. My uncle di sini berarti dia adalah subjek. Kok enggak yesterday? Yesterday di sini dia bukan subjek, tapi dia adalah keterangan waktu. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk sebagai subjek. Subjeknya adalah my uncle. Karena di sini subjeknya sudah ada, berarti kita diminta untuk mencari verbnya apa, kata kerjanya. Lihat di sini ada yesterday. Yesterday itu apa? Past tense. Past tense. Kalau untuk kata kerja dia adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau dengan to be dia dengan to be was atau were. Lihat yang mana yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Go atau when? Nah, sometimes. Kemudian he was. Nah, sometimes itu jelas pasti salah. He was juga salah. Karena yang dicari adalah verb, kata kerja. Yang mungkin adalah A dan B. Sedangkan yang di sini diminta adalah bentuk past tense. Karena apa? Yesterday. Makanya kata kerja bentuk kedua. Go itu kata kerja bentuk pertama. Went itu kata kerja bentuk kedua. Maka jawabnya adalah yang went. Gitu ya. Jadi langsung aja cari ciri-ciri yang lain yang ada dalam kalimat. Ya, tadinya dicari kata kerjanya apa, kemudian dilihat di kalimat ada nggak keterangan waktunya. Ternyata ada yesterday di sini. Karena yesterday itulah past tense, dia memakai verb 2 ataupun was dan were. Ya. Di sini kita diminta dari subjek dan verbnya apa. Kita lihat di sini. Ya, the first explorer itu sebagai subjek. Berarti kita diminta untuk mencari verb, kata kerja. Ya. Kita lihat di sini dia ada 1826. Berarti dia adalah past tense. Ya. Karena dia past tense, makanya sama tadi dia adalah kata kerjanya bentuk kedua ataupun dengan was were. Kita lihat di sini, kata kerja bentuk kedua yang mana? A, B, C, D, yang mana? Yang kata kerja bentuk kedua jumlah yang reached. Ya.
Ya, di sini ada kata crossed. Ya, ada tahun 1826, itu adalah lampau. Kalau lampau kita pakainya adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, gitu ya, gampang sekali. Ini kemudian ada juga seperti ini ya. The dancer who was dancing beautifully came to me and blah 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 me a beautiful smile. Ingat, kita nggak usah menerjemahkan per kata, tidak usah menerjemahkan per kalimat. Ya. The dancer, dia sebagai subjek. Karena sudah ada subjeknya, berarti kita diminta untuk mencari verbnya. Nah, kita lihat lagi ciri-cirinya. Di sini ada ciri-ciri was, itu berarti dia adalah bentuk lampau. Ada juga kata came. Ini kata kerja bentuk kedua. Ya, ada was, ada came, berarti dia adalah bentuknya past tense. Kalau past tense berarti kita mencarinya kata kerja bentuk kedua ataupun was dan were. Yang mana jawabnya? Give, gave, gives, atau is giving. Jawabnya adalah yang give. Ya. Demikian ya pembahasan kita tentang TOEFL, terutama untuk yang subject and verb agreement. Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah jangan pernah menerjemahkan atau mengartikan kata per kata ataupun mengartikan per kalimat, karena itu akan makan banyak waktu. Ya, dicari saja. Kalau sudah ada subjeknya, berarti kita diminta untuk mencari verbnya atau kata kerjanya. Kemudian dalam kalimat dicari ada nggak ciri-ciri kalimatnya itu, apakah termasuk present tense, apakah termasuk past tense. Ya, jadi seperti itu diperhatikan. Ya, selain mencari subjek dan verb, juga pastikan apakah itu termasuk present tense ataupun termasuk past tense. Dengan seperti itu nanti kita akan dengan mudah mencari jawabannya. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kesalahan dan sampai jumpa lagi di pembahasan TOEFL yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.